Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Presiden Joko Widodo belum lama ini menyerahkan 124.000 lebih sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Penyerahan ini sudah digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Dari Sulsel sendiri itu ada sebanyak 30 ribuan sertifikat yang diserahkan dari target 35.000 hingga akhir tahun. Terbanyak kasus di Sulsel itu adalah di Kota Makassar. Nah, Smart Listener, ini adalah sebenarnya hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Bagaimana kasus ataupun mengidentifikasi lahan tanah khususnya pemerintah yang seringkali mengalami kendala dan memiliki tantangan yang luar biasa bagi pemerintah daerah sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi konflik-konflik. Untuk itu, hari ini Smart Listener senang sekali kami hari ini mengangkat tema manajemen dan upaya mengelola aset milik pemerintah atas tanah milik pemerintah. Dan hari ini saya dan kami semua di Smart FM dengan bangga bisa menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Saya langsung saja akan menyapa beliau yang hadir di studio dan juga nanti yang akan bergabung bersama kita nanti melalui line telepon ataupun di Zoom, line Zoom kita di hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum untuk Bapak Bambang Priyono. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, saya Ana, Pak. Ana. Iya, oke. Terima kasih ya, Pak, sudah datang. Padahal kita tetanggaan kan, Pak, ya. Tetanggaan. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Dan satu lagi yang hadir di studio adalah pakar hukum agraria Unhas, sekaligus dekan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya langsung saja menyapa beliau adalah Profesor Dr. Farida Patinggi, SHM HUM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit koreksi untuk nama Pati Tinggi. Oh, Pati Tinggi ya, Pati Tinggi. Terima kasih Mbak Ana ya. yang sudah mengundang kami untuk bisa berdiskusi di Smart akhirnya FM. Bisa datang ke sini juga ya, Prof ya. Siap. Dengan waktu yang sangat sibuk dan Prof pun hari ini tuh baru menyelesaikan ujian doktoral ya. Untuk pimpin promosi. Ujian promosi ya dari yang mengambil S3 untuk hukum di Unhas ya. Sebentar lagi Pak Kakanda juga nanti begitu, kita akan menyusul. Oke, kami doakan segera ya. Mahasiswanya profesor saya. Jadi ketemu dosen nih nilainya bisa itu ya. Baik, Smart Listener, Anda juga bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan ataupun saran Anda kepada kami melalui untuk sekarang bisa mempergunakan dulu nanti di 0811 46 10 11 dan nanti jika memang ketinggalan dengan sesi ini bisa menyaksikan melalui di YouTube channel kami di Smart FM Makassar ya. Jadi bisa dari mana saja bisa menyaksikan ini. Anda juga bisa mendengarkannya melalui podcast ya di Spotify Smart FM Makassar. Jadi semua akses bisa Anda dapatkan untuk bisa mendengarkan kembali talk show yang saya yakin ini sangat bermanfaat dan bisa membuka pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dan pengaturan manajemen, ngapa sampai harus terjadi beberapa kali klaim atas hak-hak dari pemerintah khususnya untuk tanah yang diklaim oleh beberapa pihak. Karena di Makassar juga di Sulsel juga beberapa waktu terakhir ini ada terjadi klaim dari orang yang sama untuk beberapa tanah. Itu kan juga jadi pertanyaan kita ya, kok bisa punya tanah yang begitu
secara potensi itu cukup tinggi, kemudian cukup besar, kemudian ini dimiliki oleh satu orang nama. Nah, ini yang akan kita coba bahas di hari ini, Smart Listener, dan semoga juga nanti sebentar kita akan bisa tersambung dengan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, kemudian juga tersambung dengan bagian aset dari DPRD Kota Makassar, Bapak Kasrudi. Baik, kita akan segera saja memulai perbincangan di hari ini. Saya mulai dulu dari Pak Bambang deh, ya. Nanti Prof itu Prof ini sudah banyak sebenarnya yang Prof sebenarnya nanti akan menangkapi lebih banyak lagi ya. Tapi fakta-fakta di lapangan seperti apa ini nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Bambang Priyono selaku Kakanwil ATR BPN Sulsel. Pak Bambang silakan. Bagaimana sebenarnya untuk Sulawesi Selatan kondisinya seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Nah. Terkait dengan kegiatan kita hari ini adalah upaya bagaimana kita mengelola manajemen dan upaya merapikan aset daerah atas tanah milik pemerintah. Itu yang menjadi fokus kita. Ya. Saya awali dengan bahwa terkait dengan penanganan aset daerah atas tanah milik pemerintah, itu kita mulai dengan pasti dasar hukumnya ada. Diatur oleh PP, yaitu PP nomor 27 tahun 2014, tentang pengelolaan barang milik negara. Seperti itu. Ya. Ya, itu di PP nomor 27 tahun 2014. Kemudian barang milik negara itu ada beberapa macam. Satu barang milik negara, yang satu barang milik daerah. Barang milik daerah itu dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bisa saja seorang warga negara memberikan hibah kepada negara untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan, umpamanya seperti itu bisa saja. Kemudian selain barang milik negara, ada barang milik daerah. Ya, barang milik daerah ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi kedudukannya sama seperti itu ya. Salah satu bentuk barang milik negara, daerah, itu sesuai dengan tupoksi daripada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah yang mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam hal ini barangnya ya asetnya berbentuk tanah. Tanahnya ini tanah dalam arti luas, bukan tanah dalam arti volume. Kondisi umum barang milik negara atau daerah itu yang kita kelola berupa tanah itu pemerintah daerah atau instansi menguasai tanah, ada yang tidak mempunyai bukti kepemilikan. Ya. Nah, terus kemudian pemerintah daerah atau instansi menguasai tanah mempunyai bukti kepemilikan tapi tidak lengkap. Itu kriterianya. Kemudian tanah dalam pengawasan pihak lain, penguasaan pihak lain. Suratnya dipegang oleh pemerintah, tapi tanahnya dikuasai oleh pihak lain. Ini biasanya terkait dengan negara atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat menyediakan perumahan untuk karyawannya. Tapi karena administrasinya nggak benar, akibatnya di belakang hari sampai ke tingkat cucu, seolah-olah cucunya bilang ini peninggalan dari datuk saya, dari kakek saya ini. Karena administrasinya tidak tertib, kan seperti itu. Kemudian tanah dalam kondisi sengketa dan perkara. Tanah kondisi sengketa dan perkara biasanya ini dengan penghuni, ya, atau dengan pihak-pihak yang mencoba-coba mengklaim tanah yang ada di Makassar lah contohnya ya, seperti Pelindo, jalan tol, ya, PLN, ya, kemudian terakhir Almarkas pun dipersoalkan sama pihak-pihak ketiga itu gitu loh. Ini mereka mencari peluang karena dilihat, wah ini negara, duitnya ada. Kalau mereka bisa memenangkan di pengadilan dengan bukti-bukti yang mereka direkayasa oleh mereka, ya kemudian besar mereka bisa memperoleh hasil dari kejahatan tersebut gitu. Sehingga apa hal-hal yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau instansi daerah? Ya, itu adalah pertama inventarisasi dulu tanah-tanah milik negara atau tanah-tanah milik pemerintah daerah beserta permasalahannya. Kalau sudah diinventarisasi baru dicatatkan. Mungkin dulu tidak dicatat. Pada saat beli dulu terus suratnya nggak tahu di mana.
dasar pencatatannya nggak tahu juga, nggak dilaksanakan, ini carut marut. Oleh sebab itu dilakukan pencatatan ke dalam daftar sistem informasi manajemen aset yang biasa kita kenal sekarang itu SIMAK BMN atau SIMDA. Kemudian kalau sudah dicatat, baru pemerintah daerah harus giat melaksanakan pendaftarannya, mengajukan permohonan sertifikat kepada kantor pertanahan kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini baru dikawal oleh KPK, baru sibuk semua pemerintah daerah ngurus asetnya. Padahal pemerintah daerah itu dinyatakan kaya kalau aset-asetnya itu jelas, aset-asetnya tercatat dengan jelas gitu. Seperti itu. Kemudian apa sih yang menjadi dasar hukumnya? Banyak. OPA ada, PP 24 ada, Peraturan Menteri Kepala BPN ada nomor 2 tahun 17, Peraturan Menteri ada nomor 9 tahun 1999. Melalui mekanisme itulah dilakukan pendaftaran tanah oleh pemerintah daerah sebagai pemilik atau pengelola barang daerah untuk dijadikan sertifikat. Seperti itu sementara. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, Prof bisa ditanggapin sedikit dulu sebelum kita break. Tadi Pak Bambang tuh sempat juga menyinggung ya kondisi-kondisi yang ada di lapangan tuh salah satunya karena memang ada penguasaan dari orang-orang tertentu secara turun-temurun, akhirnya itu merasa jadi hak milik dia. Seperti itu kan. Nah, apakah memang pelaksanaan nantinya pemberian hak pengelolaan tanah negara kepada pihak yang membutuhkan itu dibenarkan? Ya, baik. Jadi tadi Pak Kakanul sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan manajemen pengelolaan aset berupa tanah khususnya. Nah, memang masalah tanah ini masalah yang biasa rumit ya Pak Kakanul ya. Ya karena itu tadi karena tanah kita, hukum tanah kita itu masih menganut hukum adat dan itu masih sangat tegas. Benar. Dan ini yang kadang salah ditafsirkan. Yang mana yang dimaksud dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar ini? Ya jadi itu tadi, misalnya dia sudah menguasai tanah turun-temurun, sudah 20 tahun lebih berturut-turut. Tapi cek dulu, itu tanah yang dikuasai turun-temurun, apakah memang benar sah ya penguasaannya? Jangan-jangan itu tanah yang dikuasai itu bukan tanah bekas milik adat. Tapi itu hal tanah negara memang sejak awal gitu. Ya, tanah bekas milik adat itu tanah yang memang penguasaannya sebelum berlakunya UPA dia sudah memperolehnya secara turun-temurun dari pendahulu-pendahulunya gitu ya, secara tidak dari pemerintah tapi tidak dari pemerintah. Kalau yang dikelola pemerintah itu kan tanah yang tanah negara gitu ya. Tanah negara yang tidak sedang dilekati oleh satu hak atas tanah atau sedang diduduki oleh seseorang tapi dengan izin. Kan tanah negara ini adalah kan kadang-kadang diklasifikasi ya. Jadi kemudian hari ini menjadi satu entitas sendiri Pak Kakanwil. Walaupun sebenarnya secara umum sebelumnya secara dalam konsep hak menguasai tanah oleh negara, semua tanah di Indonesia ini dalam penguasaan negara. Tapi ada penguasaan secara langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu terhadap tanah-tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak atas tanah tertentu, seperti hak milik, hak GU, hak GB, termasuk tanah-tanah hak wilayah, ya masyarakat hukum adat. Nah, terhadap tanah-tanah tadi yang tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ini yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Misalnya sedang dikuasai oleh satu instansi pemerintah tertentu gitu ya, misalnya di Makassar ini, dalam penguasaan pemerintah Kota Makassar. Tapi kalau itu masih berstatus tanah negara, ya tetap belum bisa menjadi aset karena belum menjadi milik dari pemerintah Kota Makassar. Ya, jadi kan pemerintah kota itu bisa memiliki tanah dengan satu hak tertentu yang bisa diberikan, itu berupa hak pakai gitu ya, atau hak sewa gitu, hak pengelolaan ya Pak Kanwil ya, hak pengelolaan yang dapat dipunyai aja karena pemerintah itu hanya bisa mempunyai tanah dengan HPL atau hak pakai ya. Ya selain itu tidak bisa, hak milik tidak boleh gitu ya. Secara awam mungkin pengertian dari masyarakat yang kurang mengerti hukum mungkin ya seperti saya, berarti tanah negara itu tidak harus jadi milik pemerintah di suatu daerah jika itu belum dibuat secara resmi. Jadi ada tanah negara. Kalau tanah negara ini memang pengelolanya oleh negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai wakil negara kan. Ya, misalnya pemerintah Kota Makassar. Ada tanah-tanah yang teridentifikasi sebagai tanah negara karena belum dipunyai oleh
dipunyai dengan satu hak atas tanah tertentu. Atau kemudian tanah negara yang tadi belum dipunyai oleh hak itu dikuasai atau diduduki oleh masyarakat, ya, tapi atas izin. Karena kalau terhadap tanah negara itu tidak boleh kalau tidak dikuasai oleh seseorang tanpa izin dari pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan tanah negara. Nah, banyak kan yang tiba-tiba klaim-klaim aja gitu kan. Seperti itu, ya harus dengan izin. Kalau tidak kan dia kena pasal pidana, itu harus ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang 56 per tahun 60 itu, siapa yang menguasai tanah tanpa hak atau dari kuasanya gitu ya, itu kan bisa dikena pidana gitu. Ada ketentuan pidana di situ. Nah, ini yang memang kalau kita melihat fenomena di Kota Makassar ini, itu memang ada beberapa tanah-tanah yang sebenarnya tanah negara. Kalau ditelusuri kan tidak bisa dibuktikan dengan rincic. Kenapa rincic menjadi bukti hak milik? Karena dulu itu sebelum tahun 60, ya sebelum tahun 60, terlalu kita startingnya 60 ya. Karena tahun 60 itu adalah tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, di mana terjadi unifikasi di bidang hukum pertanahan gitu ya. Nah, di tahun sebelum tahun 60, tanah-tanah yang dikenakan pajak, itu tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak milik. Ya, kan rincic itu kan bukti pembayaran pajak. Bukti ukuran tanah? Ya, bukti pembayaran pajak gitu ya. Ya, sebagai bukti pembayaran pajak seperti itu. Lalu kemudian di dalam konversinya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan pemerintah di bidang pendaftaran tanah itu kemudian dikategorikan sebagai bukti hak milik begitu. Sehingga di dalam pendaftarannya prosesnya ya Pak Kanwil lebih tahu ini, itu biasa dilakukan dengan penegasan hak atau pengakuan hak. Karena haknya sudah ada. Tapi masyarakat bisa meminta itu tidak, Prof? Kan mereka kalau misalnya punya rincic, misalnya punya tanah bekas milik adat gitu ya, kan tidak ada lagi tanah adat. Kita harus mengatakan tanah bekas milik adat, karena harusnya sudah terjadi unifikasi di bidang hukum pertanahan setelah terbitnya UPA. Nah, tetapi karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria khusus untuk tanah bekas milik adat itu tidak ada batas waktu konversinya. Jadi sampai hari ini masih bisa kita konversi menjadi hak milik dengan mendaftarkan di kantor pertanahan untuk memperoleh bukti yang kuat berupa sertifikat. Iya, gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan, karena memang ada beberapa kasus di tanah-tanah yang telah dibanguni oleh rumah-rumah penduduk itu sebenarnya menurut penduduk di situ adalah tanah warisan. Entah warisan dari mana, warisan pemerintah Belanda kah atau warisan dari pemerintah yang mana, itu bagaimana untuk pengurusannya? Ya tentu setiap pengurusan misalnya kita mengajukan ke Pak Kanwil atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota kan, ya seperti itu. Tentu harus ditelusuri apa alas haknya. Karena untuk mendaftarkan tanah itu kan harus sudah ada alasnya. Dasarnya kita untuk mengatakan bahwa itu adalah hak kita gitu. Apakah itu milik, apakah itu HGU atau HGB gitu kan. Kalau misalnya pemberian hak dari negara, itu harus dasarnya adalah surat keputusan pemberian hak. Kalau itu tadi seperti tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat kita harus telusuri apakah benar memang yang bersangkutan memperolehnya dengan itikat baik ya. Jadi bukan menyerobot punya orang ya, bukan mengklaim-klaim tanah negara yang sebenarnya masuk dalam aset dari suatu pemerintah gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Kalau memang itu tanah negara bebas yang dalam penguasaannya itu memperoleh izin atau ada pengakuan dari negara yang diwakili oleh pemerintah, itu kan berarti penguasaan dengan itikat baik. Nah itu boleh ditingkatkan, boleh dimohonkan kepada negara. Ya, jadi nanti bermohon kepada BPN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertanahan, lalu kemudian diberikan surat keputusan pemberian hak. Misalnya kalau yang dimohonkan hak milik, ya diberikan surat keputusan pemberian hak milik. Kalau itu adalah tanah negara pemberian ya, kalau tanah bekas milik adat itu pengakuan. Karena itu sudah tanah hak sebenarnya, tetapi belum terdaftar, ya, belum terdaftar sehingga belum diterbitkan sertifikatnya. Tapi haknya sudah ada. Jadi jangan salah, jangan mengatakan bahwa nanti menjadi hak milik kalau sudah didaftarkan ada sertifikat, tidak begitu. Ya, jadi hak itu sudah ada kan. Kita kan menganut pendaftaran tanah kita itu registration of title. Jadi yang kita daftarkan itu adalah hak. Jadi haknya sudah ada duluan, baru kita daftarkan. Makanya tanah-tanah bekas milik adat ini dalam proses pendaftarannya itu dilakukan dengan proses pengakuan hak atau penegasan hak, bukan pemberian hak. Jadi tidak lagi memberikan uang pemasukan kepada negara ya, seperti itu. Iya. Ya. Ini menarik nih sebenarnya ya. Pak Kakanwil, sebenarnya apa kendalanya ya? Karena kan kita juga tahu bahwa di Makassar tadi dari data itu paling banyak nih sebenarnya kasus-kasus
seperti yang disampaikan oleh Prof. Dan bagaimana caranya masyarakat mengidentifikasi, Prof, juga apakah Kanul juga bisa menambahkan tanah yang menurut mereka ini adalah tanah yang bisa dimohonkan untuk peningkatan pemberian hak, atau tanah yang memang ini harus dikembalikan kepada negara? Karena pernah tuh dalam satu kasus menemukan misalnya ini bisa dicek di apa tuh surat pembayaran pajak ya, apakah dia tanah tanah pemerintah atau tanah Verponding atau apa itu istilahnya, itu seperti apa ya, Prof? Pak Kakanul, silakan. Oke, terima kasih Mbak Naya. Jadi di Indonesia ini apa yang seperti disampaikan Prof Farida tadi, ya, status tanahnya itu ada tanah milik adat, sekarang sudah menjadi tanah bekas milik adat. Karena sejak 24 September tahun 80 itu jelas. Kalau orang bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang dia kuasai, maka itu kita buat dengan konversi. Tapi kalau dia tidak, itu kita kategorikan menjadi tanah bekas milik adat. Kemudian di samping tanah milik adat dan bekas tanah milik adat itu ada tanah negara. Tanah negara ini ada 2 macam juga, ada 3 macam bahkan ya. Tanah negara bebas seperti yang disampaikan oleh Prof tadi itu adalah tanah negara yang sama sekali belum dilekati suatu hak. Ya, itu tanah negara bebas. Tanah negara aset itu adalah tanah yang diperoleh oleh negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang sumbernya dari APBD atau APBN. Itu tanah negara aset. Ya. Kemudian tanah negara bekas hak. Umpamanya Mbak Ana punya sertifikat hak guna bangunan yang dipergunakan dan peruntukan untuk bangunan rumah. Kemudian statusnya sertifikat hak guna bangunan. Hak guna bangunannya berakhir selama jangka waktu 20 tahun. Sejak berakhir, maka tanah yang Mbak Ana dudukin itu adalah tanah negara bekas hak. Ya kan? Terus bagaimana masyarakat kalau mengajukan permohonan, baik itu dari ketiga macam tadi itu ya, harus punya seperti yang disampaikan Prof Farida tadi, harus punya alas hak. Punya alas hak itu alasannya apa saja? Kalau dia tanah negara bebas adalah bukti garapan. Ada batasan waktu minimal penggarapan? Biasanya 5 tahun, biasanya 5 tahun ya. Garapan, siapa yang menerbitkan izin garap itu? Pemerintah daerah. Sesuai dengan Kepres 34 tahun 2003. Itu jelas diatur 17 kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pertanahan yang diberikan oleh negara untuk mengatur. Ada izin lokasi, ada izin mengeluarkan surat garapan dan sebagainya. Terus yang kedua, tanah yang bekas hak. Itu dasar untuk mengajukan permohonannya apa? Sertifikat yang sudah berakhir. Nah, kemudian tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Apa yang dikuasai oleh pemerintah daerah? Dulu beli dari siapa? Aktenya ada tidak? Tercatat di SIMAK BUMN tidak? Gitu loh. Kalau dia aktenya ada, tercatat di SIMAK BUMN, nanti oleh kita proses. Diajukan permohonan ke BPN, dilakukan pengukuran untuk mengetahui letak dan luas sesuai tidak dengan yang dibebaskan. Sesuai nggak dengan surat-surat yang ada dilampirkan. Baru kita lakukan panitia A. Panitia A bersidang. Selesai sidang, setuju untuk diberikan hak pakai selama dipergunakan kepada pemerintah Kota Makassar dengan status hak pakai selama dipergunakan. Keluar namanya besiking, penetapan dari pemerintah, surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala kantor. Setelah SK keluar, baru didaftarkan lagi untuk sertifikatnya. Terbitlah itu aset atas nama pemerintah Kota Makassar. Seperti itu. Oke, jadi ini panjang ya perjalanannya, sehingga mungkin inilah yang menjadi salah satu tantangan di lapangan ya, Pak. Selain praktek-praktek lain yang mungkin
bisa dilihat secara kasat mata. Jadi ada masalah hak waris, ada klaiman dari kuasa oleh orang-orang yang bukan pemilik lantaran tanah itu dijaga atau sudah diberi tanda. Belum lagi kalau kita juga tidak bisa menutup mata dengan adanya mafia tanah misalnya dalam tanda kutip. Intinya kalau kita punya tanah dipelihara, Dipelihara. dijaga. Jaga. Ya, sama aja kita punya istri harus kita jaga. Harus Iya. kita pelihara. Suami juga harus dijaga. Kalau enggak nanti diambil orang juga gitu kan. Nah, Iya. ya sama seperti itu Ya, sebenarnya. oke, sudah ada di YouTube. Oh, dari tadi. Ya, ada 20 berapa orang nih yang menyaksikan melalui YouTube channel kita ya, yang baru bergabung. Mungkin saya perkenalkan kembali, di sini ada Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulawesi Selatan, Bapak Bambang Priyono, kemudian juga Prof. Farida Patitinggi. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus pakar hukum agraria dari Universitas Hasanuddin. Kita mencoba teman-teman untuk menghubungi DPR ataupun Pak Wali Kota di sela-sela meetingnya. Untuk Anda smart listener yang sudah menyampaikan pertanyaannya, nanti akan diberi kesempatan kepada dua narasumber kami untuk menanggapinya. Ini dari Pak Ali, apakah termasuk di daerah pelosok? Karena banyak di daerah tanah merupakan warisan dari nenek moyang, bahkan usianya ratusan tahun diwariskan turun-temurun. Apakah tanah seperti itu juga bisa diklaim oleh negara? Lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini di Makassar Insight, manajemen dan upaya merapikan aset daerah atas tanah milik pemerintah ya. Di edisi kali ini, di sesi awal kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kakanwil ATR BPN, Bapak Bambang Priyono, juga sudah ditanggapi dengan lebih luas ya oleh Profesor Dr. Farida Patitinggi dari Unhas. Dan sekarang kita akan meminta sedikit tanggapan saja karena waktunya juga tidak terlalu banyak lagi. Pak Kasrudi, beliau adalah dari DPRD Kota Makassar Komisi A yang khususnya memang fokus dan mengawal aset-aset daerah. Pak Kasrudi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Kasrudi, mohon maaf ya, kita lewat sambungan telepon dulu nih Pak Kasrudi ya. Biasanya lewat Zoom. Maaf ini belum sempat datang. Oh iya, Pak, ini kan dari kasus-kasus sengketa lahan paling banyak yang tercatat itu ada di Kota Makassar. Ya, ada banyak penyebabnya lah yang menjadi indikator kenapa ini banyak tanah-tanah milik pemerintah atau milik negara yang luput sepertinya dari pengawasan, yang kemudian menjadi sengketa di lapangan. Apa yang menjadi saran ya dari legislatif khususnya untuk pengelolaan dan manajemen aset ini kepada pemerintah kota agar ini bisa dirapikan lagi ke depan Pak Kasrudi? Atau ini karena sekarang kan memang lagi getol-getolnya, kemudian ada sudah mulai campur tangan dari KPK untuk mulai menghimbau kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Kasrudi. Saya ditempatkan partai saya di Komisi A yang membinangi pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Ya, saya dari fraksi Partai Gerindra. Makasih pertanyaannya tadi. Kebetulan untuk aset dan pertanahan itu di bawah mitra kami di Komisi A. Kebetulan untuk pertanahan Kota Makassar, kami sering menghimbau maupun juga aset, kami sering memberitahukan baik itu di rapat kerja kami maupun di rapat-rapat pertemuan dengan SKPD yang ada hubungannya dengan mitra kami. Kami sering menghimbau bahwa aset-aset kita di Kota Makassar itu agar diperhatikan serius. Karena banyak sudah tanah-tanah kita yang awalnya ditempati oleh pemerintah Kota Makassar, awalnya diklaim oleh pemerintah Kota Makassar yaitu PASOP atau PASOS, akhirnya sekarang dimiliki oleh pihak swasta karena alas hak kita tidak mumpuni atau tidak ada, sehingga apabila kita digugat oleh pihak swasta atau pihak ketiga, kami pasti kalah karena alas hak kita tidak ada. Maka dari itu saya meminta baik dari pertanahan maupun aset untuk memprioritas tanah-tanah kita atau melihat tanah-tanah kita yang berpotensi digugat oleh pihak ketiga untuk disertifikasi cepat.
Atau kalau ada alasan kita agar dibuatkan sertifikasinya cepat, supaya apabila berproses di pengadilan kita punya alasan yang kuat. Ya, Pak Kasrudi, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa Pak untuk bisa merumuskan langkah-langkah teknis untuk bisa melakukan percepatan atau perapian dari aset-aset pemerintah daerah ini? Jadi kalau kami tiap 3 bulan kami ada namanya monitoring evaluasi kerja dengan mitra kami. Kami memberitahu bahwa kalau untuk mengamankan kita punya aset atau pasos yang ada di Kota Makassar, harusnya itu disertifikasi semua. Sehingga alasan kita ada, besok lusa kita mau ada gugatan dari pihak ketiga, itu kita bisa menang karena alasan kita ada. Tapi memang kita mengakui bahwa anggaran cukup besar untuk mensertifikasinya semua dengan pasos yang ada di kita di pemerintah Kota Makassar. Saya bilang, enggak apa-apa kita mulai dari sekarang, kita ambil skala prioritas saja atau kita lihat yang mana yang berpotensi untuk dilakukan atau digugat oleh pihak swasta. Ya, ada data Pak Kasrudi yang bisa disampaikan untuk itu sebenarnya ada di aset atau di pertanahan. Oke, baik. Ya, baik. Pak Kasrudi, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Ya, makasih. Ya, bisa berbicara lebih jauh lagi mungkin jika ada kesempatan untuk hadir di studio ya Pak Kasrudi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Kasrudi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kasrudi dari DPRD Kota Makassar Komisi A. Nah, ini dia masalah anggaran ternyata ya. Ini salah satu penyebab mengapa salah satu tantangan ya di lapangan untuk bisa melakukan sertifikasi ataupun perapian data-data aset khususnya untuk tanah pemerintah daerah di lapangan. Sebesar apa anggarannya Pak Bambang? Kalau tadi dijelaskan memang jalannya sangat berliku-liku untuk bisa melakukan sertifikasi tersebut. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2019, 2020, 2021 itu telah secara bertahap telah mengajukan permohonan sertifikat terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah, yang diperoleh oleh pemerintah Kota Makassar ya. Seperti contohnya tahun ini Bu. Tahun ini ada permohonan yang kita terima dari Kota Makassar kurang lebih 150 bidang tanah gitu ya. Yang udah selesai 40 kan gitu itu. Namun dalam waktu dekat ini 150 itu akan segera tuntas karena mereka juga masukkan permohonannya baru kan gitu itu. Terkait dengan pembiayaan dalam rangka sertifikat untuk instansi pemerintah itu ya nggak besar sebenarnya. Paling-paling satu bidang itu 300.000 kalau nggak salah ya. Paling besar itu untuk biaya transport dan akomodasi saja. Hanya seperti itu. Jadi ya mungkin ya mereka tidak punya planning, tahu-tahu dadak disuruh sertifikatkan, sementara anggaran yang dibutuhkan tidak ada dalam APBD gitu. Kalau dia mau mensertifikatkan bidang tanahnya di 2022, sekarang ini sudah dimasukkan APBD-nya gitu. Mungkin itu aja persoalannya gitu. Sementara biayanya kita di BPN nggak banyak. Tidak cukup besar ya. Nggak terlalu besar sampai juta-jutaan sampai miliar-miliar enggak. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa masuk ke dalam skala prioritas ya. Ya, skala prioritas apalagi kalau umpamanya kita ada MOU dengan wali kota atau Pak Wali memerintahkan bagian asetnya ketemu dengan kepala kantor, itu menjadi prioritas, kita konsen. Bahkan saya ikut turun tangan. Saking serius dan konsennya negara kita mensertifikatkan bidang-bidang tanah milik pemerintah daerah itu, KPK itu ikut turun Bu. Dari Koskorgapnya itu ikut turun dianya. Memonitoring sampai sejauh mana, sampai sejauh mana. Itu sejak tahun 2019 mereka sudah turun.
Baik. Tapi ya karena persoalan di dalam itu tadi itu terlalu ribet, masa lalu administrasinya nggak benar, jadi susah mereka melengkapkan alas-alas haknya itu seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Ini sudah ada beberapa yang bertanya. Tadi saya akan menyapa dulu Pak Ali, terima kasih banyak. Kemudian Pak Edward Immanuel, jika tanah bisa diklaim secara sepihak oleh masyarakat biasa, apakah ini karena pengawasan pemerintah yang lemah? Nah, ini Prof bisa tanggapin ya. Kemudian dari Sarif Al-Kadri, kategori yang termasuk aset daerah itu meliputi apa saja? Dari Dian Mega, Pak, ini kan di Makassar banyak tuh tanah milik pemerintah yang diklaim oleh oknum yang sama, itu kenapa bisa ya? Gitu. Ya bisa aja kalau mau nih. Prof, gimana Prof? Apa dulu? Silakan Prof dulu. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, kalau saya itu selalu mengatakan kalau punya tanah maka kasih 2 pagar. Yang satu pagar fisik, yang satu pagar yuridis. Pagar yuridis itu adalah bukti haknya apa. Itu penting sekali. Dan bukti hak yang paling kuat menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya adalah sertifikat. Ya seharusnya kita sertifikatkan, apalagi untuk misalnya aset pemerintah kota, pemerintah daerah gitu ya, itu sebaiknya perlu ada duduk bersama dengan DPRD gitu ya untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk sertifikasi tanah aset daerah seperti itu, sehingga bisa lebih aman. Yang kedua itu pagar fisik. Pagar fisik itu harus ada aktivitas di atas tanah tersebut. Kalau belum bisa kita kerjakan, maka kerjasamakan dengan yang lain. Atau minimal ada pagar, ada apa sih namanya ini? Tanda-tanda. Ada tanda-tanda lah yang dapat memberikan identitas kepada tanah tersebut, gitu kan? Ya harus ada tanda-tandanya gitu. Ya harus ada aktivitas di atasnya. Misalnya kalau tadi mengatakan saya menggarap tanah ini turun-temurun, tapi ternyata menggarapnya itu hanya di atas kertas. Tidak ada secara nyata aktivitas di atas tanah yang diklaim itu bahwa dia garap, itu tidak ada aktivitas penggarapan. Nah oleh karena itu kan tidak bisa dikategorikan seperti itu, karena penguasaan fisik yang tadi juga ditanyakan oleh teman-teman itu. Ya. Jadi kalau menguasai tanah itu pertama harus penguasaan yang legal gitu ya, yang sah secara hukum. Kalau tadi tanah negara maka perlu ada izin dari pemerintah secara berjenjang ya pemerintah daerah. Biasanya kan penggarapan itu diberikan surat keterangan penguasaan fisik tanah ya, misalkan tadi Perpres ya. Kepres Pak ya. Ya, Kepres 34 kan ada kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan keterangan. Biasanya secara berjenjang dari bawah, ada lurah, ada camat gitu ya, ada keterangan seperti itu yang diberikan, dan keterangan itu bersifat deklaratoir, tidak bersifat substantif. Artinya keterangan itu semata untuk memberikan penegasan bahwa memang yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara fisik gitu ya. Iya. Ya, Oke, Prof, ini sudah tersambung dengan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Ya Pak Wali, hari ini di kantor Smart ada Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sulsel, Bapak Bambang Priyono. Kemudian juga ada Prof Farida Patitinggi dari Dekan Fakultas Hukum Unhas, dan kita membahas mengenai manajemen serta upaya merapikan aset daerah atas tanah milik pemerintah. Karena dari kasus-kasus yang ditemukan itu sebagian besar adanya di Makassar, Pak Wali. Dan tadi kita juga sudah berdiskusi dengan tersambung lewat telepon dengan Pak Kasrudi dari bagian aset DPRD Kota Makassar. Jadi semua diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar nih, bagaimana upayanya, kemudian bagaimana mempercepat ini, karena kalau dari segi biaya menurut Pak Bambang tidak banyak Pak Wali, satu bidang tanah sekitar 300.000, dan kalau di Makassar itu kasusnya sekitar 150-an ya untuk saat ini yang dimohonkan begitu, yang baru selesai sekitar 40. Gimana Pak Wali tanggapannya, silakan. Pada saat zaman saya aset mulai ditata, dulu tidak ada sama sekali. Pada saat aset ditata, kita tidak punya daftar aset yang memadai. Terakhir kita kerjasama dengan KPK. Bahkan saya mengundang KPK, tim KPK langsung ke lapangan melihat aset-aset itu. Jadi saya sangat sepakat sekali. Dulu saya bikin namanya tim pemburu aset, dan itu segera akan kami buat. Ya, karena kami sudah memang punya kerjasama dengan teman-teman di KPK. Oke. Maka dengan itu, ya, saya kira
tanpa harus didesak. Pemerintah kota memang punya kebijakan soal itu, dan kalau ini kan saya baru tahu ini. Saya baru tahu. Kita akan sangat serius mengenai itu. Walaupun akhirnya saya mengalami dampak politik akibat itu. Karena coba lihat aset-aset itu yang dikuasai oleh pihak ketiga, coba dibedah baik-baik ya, baik-baik. Karena saya lah orang yang selama sejarah Kota Makassar itu mengejar aset, apapun risikonya. Ya, apapun risikonya. Yang kita lihat ini sisi yang sendiri, mengatakan bahwa ada mafia tanah. Ya, dalam sisi lain banyak orang belum tahu ya hal-hal yang tidak pernah dibayangkan orang gitu. Nah, seperti itu. Iya, Pak Dhani, sebenarnya tantangannya di lapangan seperti apa ya, Pak Dhani, untuk penyelesaian atau untuk manajemen perapian aset daerah ini? Menurut Pak Dhani seperti apa di lapangan kira-kira tantangannya? Ya, kerjasama semua pihak. Kami sudah bersama dengan KPK. Sekarang sudah lumayan sejak kami memburu aset. Dulu tanpa daftar aset pun tidak ada. Ya, apalagi tanah. Sekarang sudah ada beberapa sertifikat atas bantuan tentunya kerjasama kita dengan BPN, seperti itu. Ya, Pak Wali, tadi kan dari DPR mengakui ada masalah juga yang terkait dengan anggaran. Dari pemerintah memasukkan juga prioritas anggaran untuk pengelolaan aset ini, Pak? Untuk 2022 iya, karena 2021 ini agak kacau ini anggaran semua. Dibetulin saja ini perlu konsentrasi yang luar biasa. Kalau kita baca bagaimana saya merasionalisasi 680 miliar APBD Kota Makassar, kira-kira gambaran hancurnya APBD yang dibikin ini sebelum-sebelumnya ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti 2022. 2022. Oke, baik. Terima kasih. Apa namanya, aset hunter nanti. Kalau ada kan COVID hunter, ini aset hunter lagi ya yang dimasukkan, Pak Wali. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya. Buat Ibu Dr. Prof. Farida. Iya, Prof. Farida dan juga Pak Wali. Prof. Keep fight, Prof. Ya, dengan siapa Wali? Pak Kanwil, ya yang luar biasa. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Wali untuk waktunya. Assalamualaikum. Dan ya, smart listener akhirnya bisa tersambung dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Ini kalau ada COVID hunter nanti akan ada aset hunter, Pak. 2022. Cocok ya, gitu ya. Jadi di closing statement deh, kita mulai dari Pak Bambang lagi. Silakan Pak untuk manajemen aset closing ini. Statement saya, kalau kita mempunyai aset tanah, yang paling utama dijaga, dipelihara, ya. Setelah dijaga, dipelihara, diurus sertifikatnya. Untuk pemerintah daerah, segera daftarkan di kantor-kantor pertanahan kabupaten kota. Untuk masyarakat, langsung datang ke kantor-kantor pertanahan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan lewat perantara, jangan lewat calo. Karena di BPN sekarang sudah tidak mengenal pungli lagi. Itu saya tekankan. Jangan takut datang ke kantor pertanahan. Tanya di kantor pertanahan bagaimana prosedur dan caranya. Sekarang ngurus sertifikat sudah tidak pakai lama. Pokoknya kita harus cepat kerjanya, kerja cepat, kerjanya kerja keras, kerjanya kerja integritas. Itu yang paling penting, Mbak Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Priyono. Prof, silakan Prof. Ya, baik, saya kira sama dengan Pak Kakanwil, ya selalu kita tekankan bahwa kalau memiliki tanah, memiliki aset berupa tanah, itu tadi dua pagar itu, pagar fisik dan pagar yuridis. Kalau itu sudah dimiliki, insya Allah tanahnya aman gitu. Kalau ada yang bikin macam-macam, ya tentu pidana lagi, urusannya begitu ya. Ya, jadi saya kira kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah untuk segera memberikan pagar itu tadi. Dua pagar itu. Saya kira, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Kanwil. Oke, terima kasih. Terima kasih sore. untuk semuanya pemirsa. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow pada siang hari ini. Dan kasih. Nanti yang ketinggalan bisa menyaksikan lagi melalui YouTube channel kami di Smart FM Makassar. Temanya adalah manajemen dan upaya merapikan aset daerah atas tanah milik pemerintah. Di edisi hari ini juga bisa mendengarkannya melalui
di podcast di Spotify ya untuk Smart FM Makassar. Semua bisa Anda dengarkan secara tuntas. Ya, semoga saja bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana sih merapikan aset daerah tersebut dan apa-apa saja yang disebutkan sebagai aset daerah yang harus memang ditingkatkan kepemilikan, sertifikatnya tidak boleh main asal klaim ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Farida, sehat Oke, terima selalu. kasih. Pak Bambang, terima Sama-sama, kasih. yuk. Ya, dan Smart Listener, demikian Makassar Insight kita untuk kali ini, manajemen dan upaya merapikan aset daerah atas tanah milik pemerintah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya Silvana Roslin, sukses untuk Anda. Terima kasih